nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata demi memastikan agar Paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Kuasa hukum Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD membeberkan skema culas yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024. Jokowi melakukan cara-cara licik demi memenangkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadikan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sidang perdana terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang digelar Mahkamah Konstitusi Rabu 27 Maret 2024 seakan menjadi panggung terbuka untuk membeberkan borok-borok Jokowi selaku Presiden Indonesia. Anissa Ismail, anggota kuasa hukum 03, mengatakan semestinya pasangan Prabowo Gibran tidak mendapatkan suara sama sekali alias nol lantaran dua hal. Pertama, mereka telah melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kedua, pasangan Prabowo Gibran telah merusak integritas Pilpres 2024 dengan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, serta melanggar prosedur pemilu. Alumnus University of Cambridge dan Universitas Utrecht itu menegaskan Presiden Joko Widodo terlibat dalam pelanggaran TSM berupa nepotisme yang melahirkan penyalahgunaan kekuasaan secara terkoordinasi. Ada 3 skema nepotisme yang dilakukan Jokowi demi memenangkan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Pertama, memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki landasan untuk maju dalam Pilpres 2024. Upaya itu dimulai dengan dimajukannya Gibran sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu, keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai KPU menerima pendaftaran Gibran yang mana keduanya dinyatakan melanggar etika. Skema kedua adalah menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres di setiap lini. Upaya itu dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden untuk memegang jabatan-jabatan penting sehubungan dengan Pilpres 2024. Khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Skema nepotisme ketiga adalah memastikan Paslon 02 menang dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mempolitisasi bantuan-bantuan sosial. Pelanggaran TSM yang dipermasalahkan dalam permohonan aku adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata demi memastikan agar Paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme, maka penting untuk melihat standar beban pembuktian sehubungan dengan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimuat dalam putusan nomor 1 PHPU Pres tahun 2019, yaitu beban pembuktian formil yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada pemohon dan kemudian beralih kepada termohon. Jikapun yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bukanlah pembuktian formil atau balance of probabilities, karena perkara PHPU bukan perkara perdata, maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana, yaitu beyond reasonable doubt. Anissa menegaskan nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidak boleh ditoleransi sama sekali, karena melanggar asas pelaksanaan pemilu, khususnya asas bebas, jujur, dan adil. Untuk itu, nepotisme semestinya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Sekecil apapun nepotisme harus dilihat sebagai pelanggaran TSM karena akibat dan pelakunya yang menyerupai pidana politik uang. Presiden Joko Widodo dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan Paslon 02 dengan menjadikan aparat penegak hukum sebagai alat kampanye dan pengontrol massa. Kementerian pun dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara. Cara culas lainnya adalah menjadikan kepala daerah sebagai tim pemenangan lokal. Bila menolak, mereka dihadapkan pada pencopotan jabatan atau penyidikan kasus hukum. Kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara. Targetnya, Paslon 02 harus mendapatkan lebih dari 50% suara.
Jika tidak, bantuan sosial tidak akan disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum. Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo. Ada 3 hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut. Pertama, bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa yang menurut kajian Edward Aspinall dan Ward Barenschot sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca Pilpres 2024. Hal kedua adalah bantuan sosial diatribusikan kepada sosok pribadi Presiden Joko Widodo sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Umum PAN yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal ini seolah diafirmasi dengan pembagian bantuan sosial langsung oleh Presiden Joko Widodo di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia. Ketiga, pengatribusian Presiden Joko Widodo kepada paslon 2 yang terbukti dari pernyataan Ketua Umum PAN yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo dan karenanya perlu untuk memilih Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Joko Widodo, maupun pernyataan Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang ada, termasuk bantuan sosial. Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran atau anchoring di benak masyarakat bahwa pasangan calon nomor 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana terbukti dari survei yang dilakukan Populi Center yang menemukan bahwa mayoritas responden atau sekitar 55,7% menilai paslon 2 paling mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Anissa memaparkan dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme adalah rusaknya demokrasi, bobroknya etika politik, dan munculnya pelanggaran lanjutan akibat kebatilan yang diperagakan Jokowi. Ada 3 sumber etika yang dilanggar Jokowi, yaitu etika politik yang bersumber dari hukum, etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara, dan etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan presiden. Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi selama Pilpres 2024 tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia yang dilakukan oleh Polri, TNI, kementerian, dan lembaga pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa. Untuk itu, kuasa hukum Ganjar Mahfud memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Satu di antaranya adalah mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres dalam pemilu 2024.